Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun baru Hijriyah bukan sekedar pergantian kalender Islam semata, namun dimaknai sebagai refleksi diri dan semangat berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Lantas seperti apa sikap kita dalam menyambut dan memperingati Tahun Baru Islam? Pemirsa, di studio telah hadir narasumber yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu Tahun Baru Islam Membangun Kesadaran Baru. Ada Ustadz Rizal Panigoro. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Ibu dari Majelis Taklim Al-Ihsan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dan Ibu-Ibu dari Majelis Taklim Baitul Makmur Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kota Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum Bapak Ibu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ustadz, Tahun Baru Islam membangun kesadaran baru. Hakikat Tahun Baru Islam itu seperti apa Ustadz? Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa yang ada di rumah, Bapak Ibu yang ada di studio, mudah-mudahan semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tema kita di kesempatan sore hari ini adalah berkaitan dengan Tahun Baru Hijriyah, yang insya Allah sebentar nanti ketika masuk di Maghrib, kita sudah masuk di Tahun Baru Hijriyah 1 Muharram 1447. Alhamdulillah. Di pergantian waktunya itu terjadi ketika Maghrib, bukan terjadi di jam 12 malam seperti di tahun Masehi. Nah, ketika Nabi SAW hidup, sejatinya umat Islam itu belum memiliki tahun sendiri. Jadi tidak ada itu tahun, cuman bulan-bulan Qamariyah itu sudah ada, Ramadan sudah ada, Syawal sudah ada, Dzulhijjah sudah ada, cuman belum ada tahunnya. Makanya kalau kita melihat sejarah ketika Rasulullah lahir, kalau ditanya tahun kapan Rasulullah lahir, jawaban paling banyak orang bilang Ustazah ya adalah tahun gajah. Jadi ketika saat itu fenomena atau kejadian besar yang terjadi itu yang dijadikan tahun. Jadi tahun gajah, tidak tahu tahun berapa, cuman tahun gajah. Tahun di mana ketika Ka'bah itu diserang oleh pasukan gajah. Ya, mungkin kita sekarang juga sering menggunakan itu. Kalau ditanya, kapan dia menikah dulu? Saya tidak tahu. Cuman yang saya ingat waktu ada banjir besar. Nah, kadang-kadang fenomena yang terjadi itu dijadikan sebagai acuan untuk melihat tahun. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, barulah muncul sebuah masalah. Masalahnya apa? Banyak surat yang masuk ke khalifah saat itu, tapi tidak diketahui ini suratnya kapan. Ada bulan, tapi tidak ada tahunnya. Maka berundinglah khalifah di saat itu ingin membuat kalender atau tahun tersendiri untuk umat Islam. Maka berundinglah, dibahaslah kira-kira tahun 1 itu memulai kapan? Hitungan tahun 1 itu memulai kapan? Ada yang memberikan usul, tahun 1 itu orang mau hitung dari Rasulullah pas lahir. Jadi Rasulullah lahir tahun 1, berarti sekarang sudah tahun sekitar 64 atau 65. Jadi acuannya itu ketika Rasulullah lahir. Tapi ide itu ditolak. Kenapa? Karena ketika Rasulullah lahir memang membawa kebahagiaan tapi belum membawa perubahan. Maka diambillah ide kedua, bagaimana kalau kematian Rasul? Jadi ketika Rasulullah wafat, itu tahun 1. Tapi ide ini juga ditolak, dan saya bersyukur saja ditolak. Karena kalau tidak, kita tidak mengenal tahun baru Hijriyah, tapi tahun baru ta'ziyah. Sedih terus. Ya, sedih terus, karena momentumnya ketika Rasulullah wafat. Maka pendapat yang paling kuat diambil kalau tidak salah pendapat Umar bin Khattab, yaitu bahwa tahun 1 dimulai ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena hijrah itulah awal kebangkitan umat Islam. Betul. Maka dikenal dengan sebutan tahun baru Hijriyah. Karena yang dipakai adalah momentum hijrahnya Nabi SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Tapi bukan itu yang ingin kita bahas. Yang ingin kita bahas adalah bahwa ketika tahun berganti, ketika hari berganti, apa yang membedakan kita di awal tahun kemarin ketika Muharram dengan sekarang di akhir tahun? Coba kita muhasabah. Jangan-jangan tidak ada. Jangan-jangan tidak ada yang meningkat dari kita dari segi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan antara tahun lalu dengan sekarang
tidak ada, sama saja, tidak ada perbaikannya. Padahal kalau dalam masalah duniawi, Masya Allah kita ini kan mau ada perbaikan terus. Besok-besok ibu-ibu kalau diundang lagi di TVRI, pasti saya tidak pakai baju yang ini. Mau pakai baju yang lain lagi. Kenapa? Karena maunya upgrade terus. Betul. Maunya perbaikan terus. Bahkan tidak mau pakai baju yang sama di tempat yang sama. Di pesta gedung yang sama. Tidak mau. Padahal di Satpam Allah tidak kenal sebenarnya. Ya. So lupa juga, tidak mungkin. Ibu baju sudah ibu pakai kemarin dulu, ini ibu pulang dulu. Tidak mungkin. Tapi begitulah kita dalam memperindah jasmani kita, memperindah jasad kita. Nah, bagaimana setahun ini? Apakah bacaan sholat kita di awal Muharram dengan sekarang tetap kul huwallah, tetap kul a'udzu birabbin nas? Kan jangan sampai tidak ada yang berubah dari urusan akhirat kita. Para orang-orang soleh terdahulu itu perbaikan mereka, evaluasi mereka itu bukan tahun, tapi setiap hari. Ya, makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Mas'ud bahwa ma nadimtu ala syai', aku tidak pernah menyesali sesuatu, nadami ala yaumin gharabat syamsuhu, kecuali penyesalanku tentang satu hari ketika mataharinya terbenam, semakin dekat aku dengan ajal, walam yazidu fihi amali, dan tidak bertambah amalan-amalanku. Jadi orang-orang soleh terdahulu itu ketika mereka selesai satu hari, matahari sudah terbenam, mereka muhasabah, ya Allah, satu hari ini sudah berlalu. Kira-kira apa yang bertambah dari saya? Kemarin saya tidak baduha, ini hari Allah dia tidak baduha. Kemarin saya tidak baca Quran, ini hari Allah dia tidak baca Quran. Tidak ada yang bertambah dari diri. Maka mereka muhasabahnya setiap hari. Maka jadikan momentum akhir tahun ini dan menyambut awal tahun nanti sebagai momen untuk refleksi, untuk membangun kesadaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita satu tahun ini, kalau tanpa kita sadari, kita itu lebih dekat dengan kematian 12 bulan. Kalau ditanya apa yang berbeda dari kita, mungkin perbedaannya satu. Kita sudah lebih dekat dengan kematian sejauh 12 bulan. Itu yang berbeda, karena setiap hari yang berlalu itu semakin mendekatkan kita dengan kematian. Semakin mendekatkan kita dengan liang kubur kita. Karena perjalanan menuju kubur tidak pernah libur, perjalanan menuju akhirat tidak pernah rehat, dan perjalanan menuju mati tidak pernah ada kata berhenti. Jadi setiap hari yang terjadi dia selalu mendekatkan kita dengan kematian. Ya, maka mudah-mudahan akhir tahun seperti ini untuk menyambut awal tahun nanti kita melakukan yang namanya refleksi. Artinya berusaha bagaimana memperbaiki hari-hari kita, memperbaiki usia kita. Karena salah satu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah persoalan waktu. Waktu ini yang Allah mau tanya, apa yang sudah kita lakukan selama 1446 Hijriyah? Apa yang sudah kita lakukan di 12 bulan itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidaklah kaki manusia bergerak di hari kiamat, melainkan dia akan ditanya tentang 4 hal. Yang paling pertama adalah soal umur. Umur ini adakah sehabis untuk apa? Ya. Alhamdulillah 12 bulan sudah kita lewati. Ya, mudah-mudahan refleksi juga Ustazah di akhir tahun begini mengingatkan kita bahwa kita sebenarnya punya tahun baru tersendiri. Kita punya tahun tersendiri. Ya, dan itu kita harus akui tidak sesamarak bagaimana kita menyambut 1 Januari. Ya, kalau mungkin 1 Januari sore-sore begini sebanyak bastel musik itu. So siap-siap mau pesta malam-malam. So ada yang beli daging mau bakar-bakar. So banyak yang jual trompet misalnya. Artinya antusias orang lebih tahu, lebih kenal dengan tahun baru Masehi atau penanggalan Masehi dibanding penanggalan Hijriah. Ya, kalau ditanya dalam 12 bulan itu apa yang pertama? Muharram. Habis Muharram? Safar. Habis Safar? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, terakhir Dzulhijjah. Alhamdulillah. Paling tidak kita harus hafal dengan penanggalan sebagai kebanggaan kita terhadap identitas keislaman kita. Jangan sampai ditanya, apa bulan kelima? Mei. Kalau dalam Hijriah? Apa dulu? Tidak tahu kan? Nah, jangan sampai seperti, atau jangan sampai kita tidak tahu tahun lahir kita dalam penanggalan Hijriah. Jangan sampai kita tidak tahu kita lahir Hijriah itu tahun berapa, tanggal berapa. Nah, itu mungkin kemudian bisa kita ambil juga momentum pergantian tahun Hijriah ini sebagai wadah untuk kembali mencintai penanggalan tersendiri di dalam Islam. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam judul ini bahwa membangun kesadaran awal tahun baru untuk membangun kesadaran baru. Manusia itu pasti punya salah. Kalau dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata', bahwa setiap anak cucu Adam itu pasti bikin salah, Bu.
Tidak mungkin tidak. Wallahi pasti bikin salah. Itu sudah dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang angkat tangan, ibu ada yang tidak punya dosa di sini? Tidak ada ya? Insya Allah berarti masih manusia semua. Kalau ada orang angkat tangan, Ustadz saya tidak ada dosa. Itu DP dosa pertama. Nah, merasa tidak punya dosa. Merasa lebih baik daripada orang lain. Dan itu dosa yang besar yang mengeluarkan iblis dari surga. Ketika dia disuruh menyembah kepada Adam, dia berkata apa? Tidak, saya lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Maka kita sepakat bahwa tidak ada orang yang berdosa. Tidak ada orang yang tidak lepas dari dosa. Semua berdosa. Dan kadang-kadang orang itu untuk bertaubat kepada Allah, dia butuh momentum. Ada orang yang mau bertobat, saya mau bertobat kapan? Insya Allah kalau so puasa. Saya mau bertobat kapan? Insya Allah kalau so pensiun. Saya mau bertobat kapan? Maka momentum tahun baru pergantian tahun ini bisa kita jadikan awal kita untuk kemudian berubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya sekali lagi, kita tidak pernah tahu kapan kematian itu akan datang kepada kita. Kita tidak pernah tahu kapan ajal itu akan sampai kepada kita. Saya izin sedikit Ustaz. 2 pekan kemarin itu keluarga saya mengalami duka. Ada kakak ipar dari sepupu saya itu kecelakaan. Dia celakanya itu Selasa sore, persis setelah Idul Adha. Idul Adha hari Jumat, hari Selasanya itu sore beliau kecelakaan. Rabunya pagi meninggal dunia. Setelah kecelakaan dibawa ke rumah sakit, dioperasi, masuk ICU, tidak tertolong, meninggal di Rabu pagi. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Seharusnya dia menikah di hari Jumat. Allah. Iya. Undangannya sudah disebar, catering sudah dipesan, kue sudah dipesan, sudah dibicarakan di Idul Adha kira-kira pakai baju apa dan lain-lain. Tapi begitulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kematian sudah datang. Allah katakan dalam Al-Quran, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa dimajukan sesaat dan tidak akan bisa dimundurkan walau sesaat. Beliau kecelakaan itu setelah pulang dari KUA. Pencatatan, boncengan dengan calon istrinya. Calon istrinya itu ada patah tangannya kalau suaminya itu meninggal dunia. Qadarullah meninggal dunia. Ya, jadi kematian itu tidak peduli apa yang akan terjadi besok. Kematian tidak peduli, Allah besok saya masih mau kasih wisuda, saya anak, tidak ada. Kalau sudah datang waktunya pasti kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli mau besok mau ada acara apa, mau ada hajatan apa, tidak peduli. Tidak peduli kita orang lagi ada banyak uang atau tidak ada uang, tidak peduli kematian. Makanya tamu yang paling tidak tahu diri itu adalah malaikat maut. Dia bisa datang kapan saja kepada kita. Kadang-kadang orang bilang tidak tahu aturan, nambah tamu tengah malam. Malaikat maut tidak tahu aturan itu. Mau tengah malam, tengah hari tua, sore, siang, pagi, terserah. Ketika sudah tiba waktunya kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti dia akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan mindset ini bahwa kematian datang kapan saja, kematian bisa menjemput kita bahkan dengan sebab yang paling sederhana sekalipun, kita belajar ternyata ada satu hal yang tidak boleh kita tunda, yaitu apa? Bertaubat, memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya kita ini berlomba dengan kematian kita. Kita berlomba dengan ajal kita, Bapak Ibu. Kita berusaha bagaimana mempersiapkan bekal terbaik untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumus dalam siap-siap itu begini. Perjalanan jauh, mempersiapkan bekalnya harus lama. Perjalanannya sebentar, mempersiapkan bekalnya tidak perlu lama. Contoh, anak pergi di sekolah. Di sekolah itu cuma berapa jam? 7 sampai 8 jam, singkat. Makanya siap-siapnya tidak lama. Anak-anak kalau mau pergi di sekolah, siap-siapnya berapa lama? 15 menit, setengah jam cukup. Mandi, pakai baju, pakai seragam, pakai sepatu, ambil buku, ambil bekal, pergi. Setengah jam selesai. Kenapa cukup dengan setengah jam? Karena dia di sekolah cuma Rabu. Tapi kita naikkan levelnya. Orang berangkat haji, 40 hari di Tanah Suci. Berapa lama dia siap-siap? 2 minggu. 3 minggu dia sudah siap-siap. Kenapa? Perjalanannya jauh, siap-siapnya lama. Nah, kalau begitu, untuk perjalanan akhirat yang kata Quran, khalidina fiha abada. Perjalanan yang panjang, jauh, dan kekal. Perjalanan yang selama-lama-lama-lamanya. Perjalanan yang tidak akan ada kata kembali. Berapa lama waktu yang kita pakai untuk siap-siap? Tidak punya banyak waktu, kita harus mulai sekarang untuk kemudian menata kembali hidup kita, menata kembali semua persiapan-persiapan kita untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Muharram, tahun baru, adalah momentum untuk kembali menata itu semua. Menjadikan momentum Muharram ini sebagai awal untuk membangun kesadaran kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian itu ibarat kereta, Bu. Kereta yang berjalan dan bersinggah pada setiap orang yang sudah tiba masanya. Jadi terang sama ini saya pegang tiket.
Ya, pegang tiket kereta sementara berjalan itu. Ada yang sudah dijemput 10 tahun lalu, ada yang sudah dijemput 5 tahun lalu, ada yang dijemput kemarin. Nah, tidak tahu itu kereta itu kapan mau sampai di depan lihat orang, kemudian kita naik ke dalam kereta kematian tersebut. Saya tidak tahu. Mungkin Bapak Ibu duluan, saya ke belakang, ya. Atau saya ke belakang, Bapak Ibu duluan. Nah, mana-mana. Semua terserah sama. Atau saya duluan. Tapi habis Bapak Ibu, mana-mana bebas. Ya, semua terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti bahwa setiap hari yang berlalu semakin mendekatkan kita dengan kematian. Apa yang membedakan kita dengan hari kemarin? Sama. Bedanya satu, kita lebih dekat satu langkah menuju kematian, lebih dekat satu hari menuju kematian. Besok lebih dekat lagi, semakin dekat lagi. Maka mudah-mudahan momentum Muharram ini bisa kita jadikan sebagai wadah kita untuk memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua harus berubah, Bu. Kalau orang tidak berubah, dia pasti akan celaka. Dulu itu ada HP-HP yang mereknya itu Masya Allah seakan-akan tidak ada saingannya. HP bermerek yang seakan-akan tidak ada kompetitornya. Tapi ketika mereka tidak mau berubah, tidak mau menjadi lebih baik, maka mereka kalah, mereka tertinggal, mereka tidak lagi dipakai sekarang. Orang-orang yang tidak mau berubah lebih baik itu, maka dia akan tertinggal, dia akan kalah. Ya, air yang tidak mengalir saja kemungkinan besar dia akan menjadi busuk. Air ketika selokan mampet dia pasti akan membusuk. Maka satu-satunya cara adalah bagaimana senantiasa memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Begitu saja prinsipnya. Jadi semakin baik setiap hari supaya nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba masanya, tiba saatnya dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika sudah tiba saatnya, kita bisa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Karena kenapa? Kita sudah biasakan bertaubat, memperbaiki ibadah kita. Karena seseorang itu akan wafat berdasarkan kebiasaan. Maka mulai dari tahun baru Muharram 1447 Hijriah ini kita biasakan yang baik-baik. Kalau kemarin mungkin ya baca Quran tapi 1 minggu nanti malam Jumat, ya mudah-mudahan besok ketika sudah masuk di Muharram 1 hari 1 ayat, naik lagi 1 hari 2 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim amma yatasaalun. Shadaqallahul azim. Tidak apa, yang penting ada perubahan. Nanti besoknya lagi ditambah anin naba'il azim. Terus artinya setiap hari itu harus kita memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Ustaz, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darwin Pautina dari Majelis Ta'lim Al-Ihsan, Kota Tengah. Menarik sekali apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz, bahwa memasuki tahun Hijriah ini kita lebih banyak bermuhasabah diri. Ya. Pertanyaannya, bagaimana bermuhasabah diri yang baik di samping sekarang ini perkembangan daripada media sosial yang luar biasa, ya, bisa mempengaruhi kehidupan kita di dalam hal bermuhasabah diri. Ya. Contoh kemarin saya lihat anak-anak itu main TikTok lebih banyak dipublikasikan dibanding siar-siar kita. Saya kira itu dulu Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Ustaz, tantangannya juga lebih besar ya betul. karena perkembangan medsos ini. Betul. Jadi ketika kita berusaha untuk muhasabah, dikatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu saat ini sebelum nanti Allah yang menghitungnya. Artinya kalau saat ini kita banyak muhasabah, kita banyak introspeksi, masih boleh muhasabah itu, Bu. Oh ya Allah, tadi kemarin ada bagibah orang, masih boleh muhasabah itu. Tadi malam ada bakar lota, ya Allah, masih boleh muhasabah itu, masih boleh minta maaf sebelum nanti tiba saatnya Allah yang akan menghitung kita. Nah, di tengah proses kita untuk muhasabah memperbaiki diri, tantangannya itu kita harus akui adalah kehadiran media sosial sekarang. Dan mungkin pernah saya sampaikan juga di sini bahwa zaman sekarang itu istiqomah, taubat itu susah sekali. Karena memang tantangannya itu berat. Nabi sudah peringatkan 14 abad yang lalu lewat istri-istri beliau bahwa doa yang paling banyak dibaca Nabi itu doa minta istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Itu doa yang dibaca Nabi 14 abad yang lalu. Belum ada medsos. Betul. Hari ini harusnya doa itu yang paling banyak kita baca berjuta-juta kali lipat dibanding yang diajarkan Nabi. Kenapa? Hari ini itu susah sekali untuk bertaubat muhasabah. Misalnya ibu-ibu, saya sering kasih contoh, ketika dia berusaha untuk menjadi istri yang baik kepada suaminya. Oh, insya Allah mulai sebentar saya akan memperbaiki diri. Ini semua Muharram. Pokoknya apa yang tipai tua bilang, saya mau akan insya Allah. Begitu dia buka Facebook, dia dapat lihat ada selebriti yang dikasih uang suaminya itu 200 juta per bulan. Seketika semangat yang tadi itu langsung turun. Ini saya boleh 500 ribu sudah loh. Kadang-kadang proses untuk taubat, proses untuk memperbaiki itu semakin susah di zaman sekarang. Kenapa? Karena kehadiran media sosial itu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kalau tren-tren yang ada itu harus kita imbangi. Makanya kita perlu bermain juga di ranah itu. Artinya para ustadz ini sekarang rata-rata juga sudah punya akun TikToknya. Supaya untuk mengimbangi itu. Betul. Jangan sampai TikTok itu ketika dibuka semuanya mungkin, mohon maaf, konten joget-joget, konten orang yang buka aurat. Maka diimbangilah dengan konten-konten yang positif. Maka ibu-ibu kalau ada konten-konten yang positif silakan ditaruh. Silakan dibagikan. Supaya apa? Menjadi penetralisir terhadap konten-konten yang barangkali tidak sesuai dengan kodrat yang ada sekarang. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita berusaha menjaga keluarga kita untuk kemudian tidak jatuh pada hal-hal yang seperti itu. Oke, mungkin jaga sholat ini saya anak, jaga puasa, tapi kita tidak tahu apa yang dia lakukan di media sosialnya, di ruang dunia mayanya. Ya, dan terakhir adalah yang paling penting, bagaimana kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari semua keburukan-keburukan media sosial yang ada sekarang. Karena media sosial ini adalah pisau atau pedang yang bermata dua. Di satu sisi dia bisa mendatangkan manfaat, tapi kalau dia di tangan orang yang salah dia bisa mendatangkan kemudaratan. Jadi kita minta kepada Allah semoga senantiasa diteguhkan hati kita untuk banyak-banyak bertobat, istiqomah, dan apapun yang kita lihat di media sosial mudah-mudahan semua itu adalah kebaikan-kebaikan yang bisa semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Insyaallah bisa difahami Pak ya. Selanjutnya silakan Pak. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sofyan Anwar dari Majelis Talim Baitul Makmur, Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga. Pertanyaan saya Ustadz, mengapa tahun baru Hijriah 1 Muharram cenderung sepi dibanding tahun baru Masehi? Iya. Kenapa? Demikian, terima kasih. Betul. Itulah fenomena yang ada sekarang, Pak. Waalaikumsalam. Itulah fenomena yang ada sekarang. Saya bahkan tidak menerima undangan zikir tahun baru malam ini. Jadi kalau Masehi, ramai sekali, Masya Allah. Di mana-mana ada. Maka itu dimulai dari kita sendiri. Saran saya begini, cobalah di rumah itu punya satu kalender yang menunjukkan kalender Hijriah. Sekarang itu banyak dijual kalender Hijriah. Jadi ada Masehinya, tapi ada Hijriahnya. Jadi Hijriahnya itu lebih besar, Masehinya kecil di bawah. Nah itu juga dilengkapi dengan jadwal puasa. Misalnya setiap hari Kamis warnanya hijau, warna hari Senin warnanya merah begitu. Kemudian juga tertulis jadwal puasa Ayyamul Bid yang 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15. Itu ada paling tidak untuk memperkenalkan kepada orang-orang bahwa kita juga punya penanggalan tahun yang tersendiri, ya. Jadi mudah-mudahan ini juga pertanyaan juga menjadi keresahan kita bersama. Kenapa kebanyakan kita umat Islam justru tidak bangga, tidak kenal, tidak tahu dengan pergantian tahun baru Islam. Mungkin ibu-ibu tahu, tapi coba tanya sama orang di luar sana. Tahu ada momentum apa sama tahun malam? Tidak tahu. Paling malam Jumat, begitu. Ya, padahal malam ini adalah pergantian
tahun baru ke tahun baru Islam 1447 Hijriah. Jadi mulai dari keluarga kita bagaimana memperkenalkan agar itu tidak menjadi sesuatu yang tabu lagi, sesuatu yang aneh lagi, sesuatu yang ganjil lagi ketika disampaikan bahwa kita punya penanggalan tersendiri. Tapi kalau misalnya Ustadz undang keluarga, tetangga bakar-bakar di rumah, boleh nggak Ustadz? Ya mungkin tentu dengan cara mengisinya juga, cara mengisi yang Islam. Makanya banyak malam ini orang bikin agenda tadarusan bersama, atau ada mungkin yang bikin acara baca yasin atau ceramah, tausiah, ya tidak masalah. Karena bulan Muharram ini juga dikatakan di Quran surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Jadi di antara 12 bulan yang Allah ciptakan itu ada 4 bulan hurum. Minha arba'atun hurum. 4 bulan hurum ini bulan mulia. Jadi ibu-ibu kalau beribadah di 4 bulan ini pahalanya dilipat gandakan Allah. Kata Nabi, 3 baku dekat, 1 baku jauh. Apa yang baku dekat? Dzulqa'dah, sudah. Dzulhijjah, sudah. Muharram. Yang baku jauh apa? Bulan Rajab. Jadi 4 bulan ini bulan hurum. Bulan di mana setiap ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Makanya kalau ada yang tanya, besok boleh berpuasa? Tadua loh. Sebagai bagaimana kita membiasakan memperbanyak puasa di bulan hurum. Tapi amalan apa yang paling penting nanti? Ya, ada yang namanya puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa di tanggal 10 Muharram. Ya, puasa di tanggal 10 Muharram. Kata Nabi SAW, afdhalus siyam, sebaik-baik puasa ba'da Ramadan, setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa syahrullah, puasa di bulan Allah. Kapan puasa di bulan Allah? Puasa pada tanggal 10. Kalau kita hitung saja, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti Ahad pekan depan insya Allah. Itu tanggal 10. Ya, malam Ahadnya kita sahur. Ahadnya kita puasa. Ya, puasa 10 Muharram. Nah, kata Nabi, ketika puasa di tanggal 10 Muharram, andaikan aku diizinkan puasa tahun depan, maka aku akan mengiringinya dengan puasa di tanggal 9. Atau yang dikenal dengan puasa Tasu'a. 9 Tasu'a, 10 Asyura. Kalau cuma tanggal 10, tidak apa-apa. Tapi itu level paling bawah, yang paling tingginya diawali dari tanggal 9. Ya, mudah-mudahan kita bisa puasa. Jadi bukan cuma DP Apangi yang mau ingat. Ya, sekarang ini kan Muharram itu identik dengan Apangi. Bahkan ada daerah di Kota Barat itu identik dengan festival Apangi. Ya, paling enak itu dia bawa festival Apangi tapi dia juga puasa. Ya, pahalanya apa? Menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kalau Arafah kan 2 tahun, tahun depan, tahun lalu. Ya, kalau Asyura itu 1 tahun, setahun yang belakangan. Nah, jadi jangan berpikir, Ustaz saya puasa Arafah, sudah hapus yang tahun lalu, jadi saya tidak puasa lagi. Jangan. Ya, rugi dia kalau tidak puasa. Makanya memperbanyak amalan di bulan Muharram itu karena kita tahu ini di antara bulan hurum yang setiap ibadah kita insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Insya Allah bermanfaat, Pak. Selanjutnya silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Tuti Ali dari Majelis Taklim Al-Ihsan, Kota Tengah, Kota Gorontalo. Pertanyaan saya sederhana Pak Ustadz. Sehubungan kita beberapa jam lagi akan memasuki Tahun Baru Islam, yang ingin saya tanyakan, dalam rangka kita memperbaharui di Tahun Baru Islam nanti, kira-kira apa yang harus kita laksanakan pada tanggal 1 Muharram untuk mengawali perubahan-perubahan kita. Jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan 1 Muharram itu nanti agar perubahan yang kita harapkan itu bisa tercapai. Mungkin itu saja pertanyaannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tips atau langkah-langkah mengawali Tahun Baru Islam. Baik, saya lupa perkataan ulama siapa, dikatakan bahwa hadiah dari sebuah kebaikan itu adalah kebaikan selanjutnya. Jadi ketika orang berbuat baik, hadiahnya itu dia dimudahkan kebaikan selanjutnya. Dan balasan dari sebuah dosa itu Allah akan buat dia melakukan dosa selanjutnya. Jadi macam orang kalau ada bakal, dia ditanya di sekolah, kenapa terlambat? Soalnya saya itu ada bocor akan mana. Sobat akal itu kan?
Nah, ketika digali terus, dia pasti akan berbohong terus. Nah, apa maksudnya? Kebaikan itu dia seperti mata rantai. Jadi kalau dimulai dari awal baik, maka insya Allah setelahnya akan menjadi baik. Makanya di Ramadan itu, meskipun akhir Ramadan itu adalah waktu-waktu golden time-nya, waktu-waktu yang paling baiknya, tapi dia mustahil orang dapat Lailatul Qadar kalau tidak dimulai dari awalnya. Maka harus dimulai dari awal. Kalau bisa bikin target saja. Kira-kira di tahun 1447 ini apa yang saya mau capai? Misalnya saya mau hafal juz 30 Ustaz atau 2 loh. Itu lebih baik. Paling tidak 1 hari, paling kalau orang punya target akan lebih teratur hidupnya. Atau saya mulai insya Allah 1 Muharram, saya mau berusaha 1 hari itu 100 kali saya istighfar. Itu 2 loh. Itu bagus ketika dia punya planning, dia punya target, dia tidak akan tidur kecuali target itu sudah terpenuhi. Nah, makanya orang sekarang itu kan rame biasa pakai apa? Yang alat tasbih digital. Jadi dia tahu seberapa kali dia berzikir. Ustadz, bukan ria bagi, tidak ria, kenapa ria? Justru orang dapat ria itu mengajak orang lain untuk kemudian istighaga. Orang pakai namanya itu menjadi pahala jariah. Orang lain tertarik beramal karena kita yang mendahului, dia lihat sama kita, dia contoh sama kita, maka itu bisa menjadi pahala jariah untuk kita. Ya, jadi insya Allah dimulai dari, silakan. Kalau misalnya mau baca Kahfi atau mau baca apalagi malam Jumat, silakan baca Yasin, silakan. Kemudian diawali dengan bagaimana kita berusaha, bertekad kepada Allah untuk kemudian memperbaiki diri dan jangan ditunda. Setan itu menggoda taubat itu 2 caranya. 1, menggoda kita dengan membisikkan Allah so tidak kasih maaf ngapain dosa unti. So lalu Putus asa banyak. ya, Setan itu begitu caranya. Allah so tidak mau kasih maaf ini, tidak usah bertaubat. Biar ini Muharram, kasih lewat ke sana. Allah so tidak mau kasih maaf tidak. Ya, padahal Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Allah katakan dalam Al-Qur'an, wahai hamba yang melampaui batas, bukan berdosa. Kalau berdosa itu sedikit, ini melampaui batas. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Allah itu tidak, jangan berputus asa. Allah itu rahmatnya terlalu luas. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Bedanya Allah dengan manusia apa? Kalau manusia 99 kali bikin baik, 1 kali bikin salah, tahapus yang baik itu. Ya, antar makanan sama tetangga, antar makanan sama tetangga. 1 hari tiba daun mangga ciri pada rumah. Dan bilang, oke, sekali waktu tetangga yang dia ini. Padahal puluhan kali kita berbuat baik sama dia. Tapi kalau sama Allah beda, 99 bikin salah, 1 kali bertaubat, maka Allah katakan ampunanku sangat luas. Dosamu boleh banyak, tapi ampunanku lebih banyak. Dosamu boleh segunung, tapi ampunanku lebih banyak daripada itu. Ya, ini jangan berputus asa. Yang kedua, syaitan menggoda kita untuk menunda taubat. Menunda taubat. Jangan dulu sekarang, nanti so pensiun juga baru pergi kajian ya. Nanti so pensiun juga baru puasa sunnah. Jangan dulu sekarang. Jadi trik setan itu 2, karena mereka sudah bersumpah kepada Allah, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim." Mereka sudah bersumpah ketika dikeluarkan dari surga, orang bilang, "Ya Allah, izinkan kami hidup sampai hari kiamat, maka kami akan menggoda manusia dari jalan yang lurus." Jadi mudah-mudahan dimulai dari sekarang pelan-pelan, tidak usah langsung. Pokoknya saya 1 hari 1 halaman saya mau hafal, mati Bu. Tidak boleh, pelan-pelan saya 1 ayat ya. Misalnya besok mulai dari wadduha dihafal, wadduha. Oh itu ada baca cuci wadduha. Nanti dia lusa walaili idza saja. Gitu bertahap saya. Kadang-kadang ketika disampaikan ini orang itu tertawa, orang itu, Ustaz masa wadduha tidak mendapat hafal? Akhirnya 1 tahun berlalu, yang mengamalkan tadi sedikit tapi konsisten, ada wa muha wa inqalla itu, setelah 365 hari, dia so hafal 365 ayat. Sementara yang di awal pandang enteng, masa bos 1 hari, bos 1 ayat, tidak jadi apa-apa. Ya, jadi mulai dari yang pelan-pelan. Insya Allah semakin baik dan semakin baik. Tapi harus dimulai dari awal tahun. Mudah-mudahan akan terus menerus sampai kita dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, menarik pertanyaan Ibu tadi. Saya jadi ingat seorang teman, setiap awal tahun baru Muharram itu dia cetak spanduk kecil Ustaz. Jadi di situ ada target pribadi dengan target keluarga. Masya Allah. Jadi ditempel dia di tengah rumah, setiap lihat itu spanduk, semuanya teringat dan ada evaluasi setiap pekannya. Masya Allah. Itu sangat menarik Ustaz. Masya Betul. Allah. Jadi dari hal-hal kecil seperti itu, atau bikin wallpaper HP Muharram, atau kalimat-kalimat kayak kapan mau berubah ya. Coba lihat 1 tahun ini dari Muharram sampai Dzulhijjah, berapa banyak keluarga kita yang dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ada.
Mungkin kita cuma ingat dalam tahun Masehinya, tapi coba lihat dalam tahun Hijriahnya. Dari Muharram lalu sampai sekarang berapa banyak orang yang sudah meninggal, berapa banyak keluarga kita yang tidak lagi ketemu dengan Ramadan, berapa banyak keluarga kita yang tidak lagi ketemu dengan tahun baru Islam, banyak. Dan kita pun tidak ada jaminan tahun depan ketika Muharram datang lagi, kita masih bisa bertemu dengan dia, tidak ada jaminan. Betul. Maka mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari lingkungan terkecil dari keluarga, untuk kemudian berbenah, memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ya. Masya Allah. Insya Allah bermanfaat Ibu. Ya, selanjutnya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulian Tilakajo dari Majelis Taklim Baitul Makmur, Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga. Pertanyaan saya, bagaimana pandangan Islam tentang mitos tidak boleh nikah di bulan Muharram? Oke. Yang kedua, bila hati telah diselimuti dendam, pasti hidup tak akan tentram. Bila Muharram telah tiba, marilah kita saling memaafkan dan hapus balas dendam. Ayo. Pertanyaan saya, bagaimana pandangan Islam tentang perang yang dilandasi oleh sifat balas dendam? Iya. Dan bagaimana cara mengikis habis dendam kesumat yang Siap. ada dalam diri kita? Siap. Terima kasih. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz, kita jawab setelah iklan. Setelah iklan ya, oke baik. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik Ustadz, menyambung pertanyaan dari Ibu Yuyan tadi, ada 3 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, mitos terkait tidak boleh menikah atau bangun rumah atau bahkan beli mobil di bulan Betul. Muharram. Dan itu mitos yang masih berkembang sampai sekarang ya. Jadi punya muka selewat dulu Muharram baru berpesta. Makanya gedung-gedung murah kalau di Muharram. Karena tidak ada yang bapak. Jadi sebenarnya kalau menikah di Muharram, begini, menikah itu kan ibadah. Dan Muharram termasuk di antara bulan hurum yang setiap ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah. Jadi bagaimana hukum menikah di bulan Muharram? Bukan cuma boleh, tapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia dilakukan di bulan hurum. Adapun dengan mitos, pertama kita harus yakini bahwa semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang buruk. Semuanya baik, semuanya baik. Mau itu bulan, tanggal, apapun itu ya, semua baik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hal-hal kecil yang kita rasa tidak ada manfaatnya, itu pasti ada manfaatnya. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Semua pasti ada hikmahnya. Kedua, Nabi SAW pernah mengatakan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, yu'dhini ibnu Adam, anak cucu Adam menyakitiku. Apa yang mereka lakukan sampai Allah katakan mereka menyakitiku? 1, yasubbud dahr, mereka itu menghina waktu, menghina keadaan. Ya, termasuk di dalamnya adalah menghina bulan yang Allah ciptakan. Bulan soe. Atau ketika hujan turun, yang paling kecil ya kadang-kadang kalau hujan turun, isoe sekali polisi hujan sub. Ini termasuk di antara orang-orang yang menyakiti Allah, yaitu mereka menghina Allah. Kenapa Allah katakan wa anad dahr, akulah yang menciptakan waktu, uqallibul laila wan nahar, akulah yang mempergantikan antara malam dan siang. Kemudian yang ketiga, mari kita lihat fakta di lapangan. Silakan datang di KUA, buka Pak, saya mau minta data perceraian orang. Kita buktikan, betul tidak Muharram paling banyak orang bercerai? Saya rasa tidak. By data, Kalau Ustaz. by data, kita lihat dengan mana bulan Muharram, mana bulan Safar. Ternyata Safar yang lebih banyak. Ternyata mana yang lebih banyak? Itu kan sebuah mitos yang tidak ada buktinya, tidak by data. Kemudian yang berikutnya adalah kata Nabi dalam sebuah hadis, kataballahu maqadirul khalaiq. Allah itu sudah menuliskan semua takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi apa yang mau terjadi tidak ada hubungan dengan bulan, tidak ada hubungan dengan tanggal, tidak ada hubungan dengan tahun. Karena semuanya sudah Allah tentukan 50.000 tahun sebelumnya. Biar mau menikah di bulan Muharram, kalau takdirnya cerai. Biar mau beli otot di malam Lailatul Qadar, kalau takdirnya celaka. Tidak ada hubungannya dengan waktu. Yang kelima, bulan Muharram Allah katakan sebagai bulannya Allah, syahrullah.
sesuatu itu biar cuma menempel sama presiden saja, motor presiden, baju presiden, nilainya akan menjadi tinggi. Apalagi dia bertempelan, baku tempel dengan asma Allah. Syahrullah, bulannya Allah. Dan tidak mungkin Allah menyebutkan bulannya Allah kalau bulan itu mendatangkan kesialan. Dan yang paling terakhir, banyak momentum di bulan Muharram ini. Ya, Nabi Yunus diselamatkan di bulan Muharram. Nabi Ibrahim dibakar kemudian selamat, dikatakan kepada api, kulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, juga di 10 Muharram. Jadi terlalu banyak peristiwa-peristiwa baik di bulan Muharram, dan itu menjadi bantahan bahwa Muharram adalah bulan sial. Jadi itu dua loh. Yang mau beli oto, silakan beli oto. Yang mau menikah, silakan menikah. Asal belum menikah. Nah, kalau sudah menikah itu bahaya. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaan kedua Ustadz, perang dalam rangka balas dendam. Baik. Dendam itu bisa dinetralisir dengan meyakini bahwa saya berbuat baik sama orang karena Allah yang suruh. Berbuat baiklah sama orang karena Allah yang suruh. Bukan mengharapkan kebaikan balasan dari dia. Kalau kita berbuat baik sama orang dengan harapan dia mau balas torompe kebaikan dengan kebaikan, siap-siap dendam, siap-siap kecewa. Kenapa? Karena itu tidak selamanya terjadi. Ada antara kasana kuah bugi satu rantang di tetangga, tak pulang kamari rantang so kosong. Marah tidak? Marah. Tidak ada tak pulang kamari biar bota isi kamari apa? Kalau harapannya dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau kita berharap, kita berbuat kebaikan dengan harapan, ini Allah yang suruh, Allah yang kasih pahala, Allah yang perintahkan. Mau tak pulang kosong, mau tak pulang ada isi, terserah. Tugas saya cuma berbuat baik. Tugas saya cuma berbuat baik kepada manusia, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Cuma itu selesai. Mau itu orang mau balas dengan kebaikan, dengan keburukan, tidak ada itu dendam. Karena kita berbuat untuk Allah, bukan mengharapkan kebaikan, balasan dari orang tersebut. Jadi kalau berbuat baik karena Allah, ya sudah, saya buat baik ini karena Allah, jadi mau nganam balasnya meskipun susah. Dan yang berbicara juga belum tentu paling bisa. Apalagi Ustaz berbakti sama suaminya nikah lagi, kan itu menyakitkan Ustaz. Saya no comment. Ya. Jadi ya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang dendam itu lahir dari perasaan bahwa saya sudah berbuat baik, kenapa dia seperti ini ya? Maka lupakan kesalahan orang itu. Oh, dia pernah bikin salah, tidak apa, saya balas dengan kebaikan, toh ini Allah yang suruh ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah Ta'ala alam bisawab. Di sini yang terakhir Ustadz, mengikis habis rasa dendam, adakah tips-tips sederhananya Ustadz? Iya, salah satunya dari mengikis dendam itu adalah bagaimana kita berusaha berbuat baik karena Allah. Kemudian yang kedua, meminta agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala melembutkan hati ini. Kemudian yang ketiga adalah mencoba mengingat kebaikan dia. Misalnya kalau pada sama suami, kalau suami bikin salah, ingat kesalahan tapi kebaikan lebih banyak. Tipe itu ini jam 7 masih tidur. Tipe itu ini setengah mati mosur, ingat kebaikan. Tapi Masya Allah uang bulanan tidak pernah terlambat. Tapi Masya Allah kalau dia mbak masa enak sekali. Masya Allah kalau dia mau suruh isi galon laju sekali. Ya? Jadi setiap kekurangan itu pasti ada kelebihan. Makanya dikatakan man talaba bila aibin baqiya bila akhin. Siapa orang yang mencari pasangan terutama pasangan hidup tanpa aib, baqiya bila akhin. Selamanya dia tidak akan punya teman. Karena mencari orang yang sempurna itu mustahil, tidak ada. Makanya suami kita, istri kita tidak sempurna. Tugas kita cuma jatuh mencintainya dengan kesempurnaan di tengah segala ketidaksempurnaannya. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. So sweet. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Ustadz, ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube dari Alif Syah. Bismillah. Afwan Ustadz, izin bertanya, apa tanggapan Ustadz tentang orang yang tidak mau membayar hutang? Rugi. Tidak membayar hutang itu rugi. Karena kalau tidak dibayar di dunia, dibayar di akhirat. Tidak ada hutang yang tidak dibayar, Bu. Cuman bedanya mau bayar di dunia ini atau mau bayar di akhirat. Mau selesaikan bayar-bayar di dunia atau mau selesaikan nanti di akhirat. Mau itu dua DP pilihan. Kalau mau bayar di dunia pakai doi masih boleh, mau cari lagi. Ya kan? Ada utang 1 juta, lari-lari terus, tidak mau bayar. Toh dua loh. Cuman akan ingat satu hal, kita pasti bakal dapat di akhirat. Kita pasti akan ketemu di akhirat, dan di akhirat mau bayar tidak lagi pakai uang. Mau bayar pakai pahala, pakai amal. Nah sekarang, orang punya amal, orang pakai bayar akan utang. Mau cari pahala di mana lagi? Tiba mau salat di padang mahsyar tidak ada. Tiba mau baca Quran di padang mahsyar tidak boleh. Selesai. Mending habis akan uang mau bayar utang di dunia, daripada itu utang tak bawa sampai di akhirat dan harus kita bayar dengan amal kita. Tidak ada yang lebih berharga daripada amal kita di hari kiamat. Dan orang yang kita hutangi masih mau minta doi di akhirat, tidak.
Kata Nabi, orang yang bangkrut itu atadruna mal muflis itu dia banyak amalnya tapi habis dipakai membayar dosa-dosa kepada sang ya tidak cukup. Sampai minus, saya ada utang, saya ada utang, saya ada utang, habis. Makanya sekarang kalau tidak ditagih jangan sanang, tako. Karena kita pasti akan ketemu di akhirat. Apalagi sampai ada orang bilang, alhamdulillah Ibu Haja itu so meninggal dunia. Kenapa? Saya ada utang pada dia 2,5 juta. Saya arisan itu belum saya bayar 2,5 juta. Oh, alhamdulillah so mati hati. Padahal justru ketika dia tidak ditagih di dunia, dia mau tagih di akhirat. Rugi Pak, rugi. Yang buat penanya rugi sekali kalau tidak membayar hutang di dunia. Karena pasti kita akan ketemu di akhirat. Ya. Kalau ada sistem pemutihan Ustadz di bank, tidak apa-apa berarti itu? Pemutihan itu apa ya? Mungkin sudah, kalau orangnya meninggal berarti sudah tidak. Oh iya, kalau memang sistem yang diatur begitu tidak masalah. Cuman kalau dari tetangga kan tidak begitu Allah. Tidak ada pemutihan. Iya, makanya hati Allah keluarga yang berduka tiap kali takziah pasti begitu kata-katanya. Iya, betul. Jika almarhum ada hutang, tolong disampaikan kepada kami pihak keluarga. Kalau itu orang memang kuat berutang, rasa-rasa saya suka bilang poheto. Ya, kenapa tidak mau bayar waktu masih hidup? Dan sebenarnya ada tambahannya juga Ustaz ya. Harusnya pihak keluarga juga di takziah itu menyampaikan. Kalau dan yang ada utang sama almarhum, tolong dibayar. Tolong bayar. Betul. Kenapa orang DP ahli waris ada hidup? Jangan sampai bukan cuma utang almarhum yang disampaikan, tapi yang ada utang tidak lapor kamari. Apalagi yang 10 juta, 20 juta berkali. Masya Allah, ya betul. Orang ada ahli waris yang siap menerima pembayaran hutang tersebut. Bayar utang. Tidak mau bayar di dunia, bayar di akhirat. Baik, insya Allah bermanfaat Bapak Alif Syah. Kembali lagi ke Bapak Ibu yang ada di studio. Silakan Ibu. Langsung saja Bu. Langsung saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rosita Yunus dari Majelis Taklim Al-Ihsan Kota Gorontalo. Langsung dengan pertanyaan, kira-kira kegiatan apa atau makna yang sangat penting dari perayaan Tahun Baru Hijriah bagi umat Islam itu sendiri? Masya Allah. Terima kasih. Baik, langsung saja Ustaz. Baik. Jadi kalau Nabi itu hijrahnya kan hijrah tempat. Karena di Mekah sudah ya keadaannya sudah kacau, orang-orangnya sudah beringas. Nabi bukan takut, cuman itu perintah Allah untuk kemudian hijrah ke Madinah. Dan sebenarnya hijrah ke Madinah itu hijrah yang kedua. Sebelumnya itu Nabi pernah hijrah ke namanya Taif. Iya. Nabi pernah hijrah ke Taif. Jadi kalau jamaah haji itu atau umroh, biasa mereka jalan-jalan ke kota itu. Nabi hijrah ke situ. Tapi yang didapatkan cuman siksaan dari penduduk kota Taif. Akhirnya hijrah ke Madinah. Nah, hijrah ke Madinah itu tujuannya untuk kemudian membangun keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap masyarakat yang ada di Madinah. Nah, kita orang tidak perlu hijrah tempat. Oh, insya Allah besok Muharram Nabi itu hijrah, saya Allah pindah besok. Saya mau pindah di Boalemo, saya mau pindah di Bone Bolango, tidak usah. Kita orang tidak perlu hijrah tempat sekarang. Kenapa? Karena alhamdulillah sekarang orang punya tempat ibadah aman-aman. Mau pergi di masjid tidak ada yang balarang. Kalau mau dibandingkan dengan saudara-saudara kita di negara-negara terjajah itu, hati Allah mau pergi di masjid ancaman rudal, ancaman tembakan, ancaman musuh, luar biasa. Ya orang tidak perlu hijrah tempat karena tempat kita aman-aman. Mau pergi di masjid aman, mau pergi di majelis ta'lim aman, mau pergi di mana-mana aman. Keimanan kita terjamin, dijamin oleh negara keimanan kebebasan kita untuk beragama. Maka hijrah yang perlu kita lakukan adalah bagaimana hijrah perbuatan dari yang kemarin mungkin DP sholat, ya mungkin kadang-kadang sholat zuhur 2:30. Ya, semua taruh kamari, jangan taruh lagi 5 menit 2:30. Sama itu, beda-beda tipis. Kalau kemarin sholat zuhurnya 2:30, paling tidak sekarang jam 1 so boleh sholat, ya 1:30 so boleh sholat, begitu azan tidak usah tunda-tunda. Masih bermasa saya Ustadz, nanti 1 kali mandi jangan. Misalkan begitu azan, kadang-kadang begitu kan. Setan itu hebat, mereka tidak melarang kita beramal, cuman menunda kita supaya belum beramal sekarang. Sebentar, kasih selesai dulu bermasa supaya 1 kali mandi. Jangan sampai sementara bermasa azan mau mandi, sholat, poli balik kemarin 2 kali mau mandi. Selesaikan dulu bermasa, baru itu mandi, sholat. Supaya tidak ada yang pikir-pikir di dapur lagi. Itu trik setan. Akhirnya selesai bermasa 1:30. Selesai bermasa, setan bilang, itu rumah kotor sekali. Kasih atur dulu. Kasih atur dulu. Setelah itu setan bilang, tunggu anak-anak pulang sekolah dulu. Tunggu anak-anak pulang sekolah dulu. Akhirnya tak sholat jam berapa? 2:30. Padahal ada di rumah. Ya, waktunya lebih luang daripada suami yang mungkin ada bekerja. Nah, itu yang kita perbaiki. Sholat asarnya 2:30 diperbaiki. Ingat bahwa istirahat kita itu bukan di dunia.
Istirahat kita itu nanti di akhirat. Dunia itu tempat melelahkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Imam Ahmad ditanya, "Mata roha, wahai imam, kapan orang ini mau istirahat?" Capek ini ibadah. Belum batahan yang haram, belum mengerjakan yang halal, belum mencari nafkah, belum masalah suami, masalah anak, masalah di kantor, masalah dengan tetangga, masalah dengan mertua. Rupa-rupa capek ini hidup. Kata Imam Ahmad, apa? Fi awwali qadamin tad'uha fil jannah. Istirahat itu nanti kalau ibu PKK sudah di surga. Itu baru mau istirahat. Maka mudah-mudahan kita capekkan diri kita dalam ibadah kepada Allah di dunia supaya nanti di akhirat bisa mau istirahat. Allah taala alam bisawab. Satu pertanyaan lagi Ibu, Pak. Ya. Itu. Habis waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrudin Lilingo dari Majelis Taklim Al-Ihsan Kota Gorontalo. Pertanyaan saya, kenapa disebut Muharram? Karena konotasinya haram. Satu. Yang kedua, apa kebiasaan Nabi ketika setiap satu Muharram? Baik Ustaz, dijawab singkat. Baik, Muharram itu berasal dari kata haram. Haram dalam istilah Arab, Arab itu tidak sama dengan pemahaman kita. Jadi haram itu bukan cuma hukum, halal haram bukan. Misalnya disebut dengan tanah haram, ya berarti dimuliakan, atau bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan, ya. Meskipun di dalam satu sisi juga bisa dimaknai sebagai haram. Misalnya bulan haram, bulan di mana dilarang untuk memulai peperangan terlebih dahulu. Itu dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 disampaikan diharamkan untuk memulai peperangan terlebih dahulu, maka disebut sebagai bulan haram. Haram dalam makna hukum atau malah dalam makna kemuliaan. Nah, apa yang dilakukan Nabi SAW di bulan Muharram? Salah satu sunnah yang paling terkenal itu yaitu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya dengan berpuasa di tanggal 10 Asyura dan 9 Tasu'a. Dan sebenarnya Rasulullah itu berhijrah bukan di bulan Muharram. Rasulullah itu berhijrah di bulan Rabiul Awal. Cuman Muharram ini diambil sebagai awal tahun Islam karena banyaknya momentum yang terjadi di bulan Muharram. Makanya dipilihlah Muharram itu sebagai bulan pertama dalam penanggalan Hijriah. Tapi Rasulullah berhijrah sebenarnya bukan di bulan Muharram, tapi dimulai di bulan Rabiul Awal. Nanti panjang tapi saya cukupkan sampai di sini, Ustazah. Insyaallah bermanfaat, Pak. Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara, mohon menutupnya dengan doa, Ustadz. Baik, kita sama-sama tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kebaikan kita dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Rizal Panigoro, insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari Majelis Taklim Al-Ihsan, juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Baitul Makmur. Insyaallah sehat selalu ya Bu, Pak. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Uminita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.